Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo semuanya, perkenalkan nama saya Widya Warisma, nomor induk mahasiswa saya 120112200075. Saat ini saya sedang menempuh semester 4 pada jurusan Pendidikan Bahasa Indonesia. Melalui video ini saya akan menyampaikan video pembelajaran mengenai mata kuliah sosial linguistik dan untuk memenuhi tugas ujian akhir semester saya. Jadi, melalui video ini saya akan membahas materi mengenai bahasa dan masyarakat. Nah, dalam pembahasan bahasa dan masyarakat ini ada 4 materi yang akan kita kupas. Yang pertama yaitu bahasa dan tutur, yang kedua yaitu verbal reporter, yang ketiga yaitu masyarakat tutur, dan yang keempat yaitu hubungan antara bahasa dengan tingkat sosial masyarakat. Oke, untuk materi pertama kita akan membahas mengenai bahasa dan tutur. Jadi, ada 3 istilah yang dikemukakan oleh salah satu ilmuwan ternama di Prancis, yaitu Ferdinand de Saussure. Dia mengemukakan ada 3 istilah bahasa menurut bahasa Prancisnya. Yang pertama, yaitu language. Nah, language ini, yaitu bahasa itu secara umum itu bersifat abstrak, yang mana ini tidak mengacu kepada bahasa tertentu, melainkan mengacu kepada bahasa secara umumnya untuk sebagai alat komunikasi manusia. Kita tidak bisa mengatakan bahwa binatang itu tidak bisa berkomunikasi. Tidak bisa kita mengatakan bahwa binatang itu tidak bisa berkomunikasi. Melainkan binatang itu juga bisa melakukan komunikasi. Tetapi komunikasi yang digunakannya itu bukan bahasa. Jadi yang pertama yaitu language, yang mana bahasa ini bersifat secara umum ataupun abstrak. Nah, yang kedua yaitu lang. Nah, lang ini bahasa itu bersifat merujuk kepada suatu wilayah tertentu. Yang mana contohnya seperti kita berada di wilayah Jawa, tentunya bahasa yang digunakan di sana yaitu bahasa wilayahnya, itu bahasa Jawa. Begitupun kita misal di wilayah orang Sunda, juga bahasa yang digunakan bahasa Sunda. Dan juga kita berada di wilayah orang Melayu, bahasa yang digunakan juga bahasa Melayu. Nah, inilah yang dikatakan sebagai bahasa itu lang, yang mana dia itu merujuk kepada suatu kewilayahan. Nah, yang ketiga yaitu pembahasannya ialah parole. Nah, parole ini bahasanya itu sudah bersifat konkret, yang mana bahasa parole ini adalah pelaksanaan dari bahasa lang tadi, yang dilakukan oleh masyarakat untuk melakukan dalam berkomunikasi sesamanya. Karena parole ini sudah diuji secara nyata adanya, setelah itu abstrak, dan secara empiris itu juga sudah diamati secara empirisnya parole ini. Nah, contohnya itu seperti pada kata kursi, kursi, dan chair. Nah, ini ada 3 bahasa yang bahasa parole ini. Nah, namun artinya itu sama, yaitu suatu tempat untuk duduk kursi ini gitu. Nah, jadi ada 3 tadi, yaitu language dan lang dan parole. Nah, sedang language ini adalah bahasa itu bersifat secara umum, sedangkan lang ini bahasa itu merujuk kepada suatu kewilayahan, dan parole ini bahasa itu sudah bersifat konkret. Nah, itulah materi mengenai bahasa dan tutur. Baiklah, selanjutnya kita masuki kepada materi yang kedua, yaitu mengenai konsep verbal reporter. Nah, pada materi yang kedua ini ada 2 pendapat menurut para ahli. Yang pertama yaitu Chomsky, dan yang kedua itu Heidegger. Akan kita bahas satu persatu menurut pendapat para ahli ini. Pertama Chomsky. Nah, Chomsky ini dia mengemukakan dua bagian lagi, yaitu yang pertama yaitu kompeten, yang kedua itu performance. Nah, kompeten ini ialah suatu kompetensi bahasa. Kompetensi bahasa ini merupakan suatu kemampuan yang dimiliki pemakai bahasa dalam menyampaikan bahasanya. Kompeten, kemampuan bahasa. Jadi seseorang itu memiliki kemampuan bahasa dalam pemakaian bahasanya.
sehingga dia dikatakan sebagai kompeten. Nah, yang kedua yaitu performance. Performance ini ialah menuntut suatu orang-orang tertentu itu seseorang bisa menyampaikan bahasa pada tempatnya, sehingga dia dikatakan sebagai performance. Dia bisa menuturkan ujaran sesuai pada tempatnya, gitu. Nah, yang kedua yaitu menurut Halliday. Menurut Halliday ini dia itu tidak mengemukakan secara eksplisitnya, melainkan dia mengatakan bahwa bahasa itu merupakan suatu sistem dan tuturan itu merupakan suatu keterampilan. Nah, sehingga dia menyebutkan bahwasannya ini kita memiliki kemampuan komunikatif. Yang pertama yaitu kita bisa kemampuan kita itu untuk membedakan kalimat yang gramatikal dan tidak gramatikal. Jadi kita bisa membedakan mana kalimat yang gramatikal dan mana kalimat yang tidak gramatikal. Nah, yang kedua yaitu kemampuan untuk memilih bentuk bahasa sesuai konteks tuturannya. Jadi kita itu bisa memilih bahasa sesuai dengan konteks tuturan kita. Gitu. Itu menurut Halliday. Walaupun terlihat perbedaan dari pendapat Chomsky dan Halliday ini, akan tetapi mereka tetap menyatakan bahwasanya ini manusia itu memiliki kemampuan bahasa sesuai dengan konteksnya gitu. Ada dua. Pertama itu bahasanya kita itu bisa menyampaikan suatu tuturan bahasa sesuai bahasa kita, dan yang kedua itu kita bisa menyampaikan bahasa sesuai dengan konteks tertentunya di mana kita berada. Begitu. Nah, terlepas dari itu sebenarnya verbal reporter ini ada dua. Yang pertama itu dimiliki penutur secara individu, dan yang kedua itu milik masyarakat sosial secara utuhnya, secara keseluruhannya. Begitu. Jadi verbal reporter ini sebenarnya itu terbagi dari dua, yaitu milik yang dimiliki oleh individu itu, dan yang kedua itu milik masyarakat sosial secara keseluruhannya. Begitu. Oke, selanjutnya kita akan membahas materi yang ketiga, yaitu mengenai masyarakat tutur. Materi yang ketiga ini mengenai masyarakat tutur, bahwasanya itu suatu masyarakat yang memiliki norma-norma itu dikatakan sebagai masyarakat tutur. Masyarakat tutur adalah masyarakat yang mana di suatu masyarakat itu dia memiliki norma-norma. Nah, hal yang perlu kita catat yaitu bahwasanya di dalam menyampaikan tuturan itu adanya perasaan di antara para penuturnya bahwa mereka itu menggunakan tuturan yang sama. Jadi harus ada perasaan di antara penutur satu dan penutur dua bahwasanya mereka itu menggunakan bahasa yang sama. Begitu. Itu yang dikatakan dengan masyarakat tutur. Bahasanya itu masyarakat itu memiliki norma-norma. Nah, ada menurut pendapat para ahli yaitu Fishman, dia itu menyebutkan bahwasannya ini masyarakat tutur ini adalah suatu masyarakat yang anggota-anggotanya itu tidak-tidaknya mengenal suatu variasi bahasa serta norma-norma yang sesuai dengan penggunaannya. Nah, dikaitkan lagi kan norma-normanya. Nah, dan masyarakat tutur ini, masyarakat tutur yang besar itu dan beragam, memperoleh verbal reporter dari pengalaman ataupun interaksi verbal langsungnya itu di dalam kegiatan tertentu. Misalnya contohnya itu ada di suatu pabrik. Nah, dan di suatu pabrik itu banyak sekali karyawannya dengan berbagai jenis bahasa dan juga dari berbagai wilayah, kan, sehingga bahasa yang mereka miliki pun bahasa yang berbeda-beda. Akan tetapi ada bahasa pemersatunya, yaitu bahasa Indonesia. Jadi mereka bisa berinteraksi dengan menggunakan masyarakat tutur Indonesia karena dia memiliki bahasa Indonesia, sehingga di dalam berinteraksi itu mereka pun juga menggunakan bahasa Indonesia walaupun mereka beragam jenis nih daerah-daerahnya gitu, beragam jenis pula kan bahasanya, akan tetapi bahasa pemersatunya itu ya bahasa Indonesia. Nah, dilihat dari sempit ataupun luasnya verbal reporter ini dapat dibedakan pula menjadi dua macam masyarakat tutur. Pertama
pertama yaitu semakin luas verbal reporternya, maka semakin luas pula tuturan reporternya. Maksudnya ini ialah masyarakat tutur yang reporternya itu pemakaiannya itu lebih luas, maka verbal reporternya itu pun luas pula gitu. Jadi luas pemakaian verbal reporternya, sehingga verbal reporternya itu pun luas pula gitu. Yang kedua itu masyarakat tutur yang sebagian anggotanya itu mempunyai pengalaman sehari-hari dan aspirasi hidup yang sama. Jadi dia itu mempunyai pengalaman sehari-hari dan aspirasi hidup yang sama. Oke, selanjutnya kita masuki materi yang keempat ataupun materi yang terakhir, yaitu mengenai hubungan antara bahasa dengan tingkat sosial masyarakatnya. Nah, ada dua, yaitu yang pertama tingkat kebangsawannya, yang kedua yaitu tingkat pendidikan dan perekonomiannya. Nah, yang pertama kita bahas dulu tentang tingkat kebangsawannya itu. Itu ada contohnya itu pada di dalam masyarakat Jawa, bahwasanya itu ada terdiri 4 tingkatan. Yang pertama yaitu ada wong cilik, yang kedua itu wong sudagar, dan yang ketiga yaitu wong priyayi, dan yang keempat yaitu ndara. Ini ada perbedaan tingkatan-tingkatan bahasanya. Wong cilik misalnya bahasa sama sudagar itu berbeda, sudagar sama priyayi nanti berkomunikasi itu juga berbeda bagaimana tuturan bahasanya. Nah, sedangkan menurut Clifford, bahasanya itu Clifford Grades, dia itu membagi 3 tingkatan, yaitu pertama itu priyayi, yang kedua yaitu bukan priyayi tetapi berpendidikan dan tinggal di kota, dan yang ketiga yaitu petani dan orang kota yang tidak berpendidikan. Gitu. Nah, jadi pihak yang tingkat sosialnya ini lebih rendah itu menggunakan tingkat bahasa yang lebih tinggi. Nah, yaitu dikatakan sebagai krama. Nah, dan tingkatan sosialnya itu yang lebih tinggi menggunakan tingkatan bahasa yang lebih rendah. Ini dikatakan dengan ngoko. Itulah tingkatan menurut kebangsawan di Jawa. Begitupun misalnya di Melayu juga pasti ada lagi tingkatan-tingkatannya, tingkatan kebangsawannya. Nah, yang kedua yaitu sesuai dengan tingkat pendidikan dan perekonomiannya. Jadi jika seseorang itu tingkat pendidikan seseorang itu akan tercermin dalam penggunaan bahasanya sebagai berikut. Pertama yaitu jumlah kosakata yang dikuasai. Yang kedua yaitu pemilihan kosakata yang dipergunakan. Yang ketiga yaitu kosakata yang dihubungkan dengan kata-kata kasar ataupun sebagaimananya. Dan yang ketiga yaitu cara pengungkapannya. Jadi akan berbeda orang yang berpendidikan dan orang yang tidak, gitu, dalam memilihan kosakatanya, dalam apakah dia menguasai kosakata tersebut atau tidak, gitu kan. Dan dalam pemilihan kata-katanya akan juga berbeda, dan kosakata kasarnya itu juga nanti berbeda. Dalam penggunaan bahasa kasarnya itu juga nanti akan berbeda, orang berpendidikan dan orang tidak. Nah, ada menurut para ahli, yaitu menurut Manford Pateda pada tahun 1987 halaman 59. Nah, orang yang berpendidikan rendah ataupun bekerja sebagai guru ataupun di pelabuhan, bahasa yang kita dengar itu pertama, kata-katanya itu kebanyakan kasar. Yang kedua yaitu kata-kata yang digunakan berhubungan dan dengan membongkar dan memuat. Kata yang digunakan itu berhubungan dengan membongkar dan memuat. Dan yang ketiga yaitu menggunakan suara keras dan gerakan dengan anggota badan. Nah, jadi suara yang digunakan itu lebih keras gitu. Tidak bisa menempatkan mana posisi kita harus tegas dan mana posisi kita harus lembut. Gitu. Nah, sedangkan orang yang berpendidikan tinggi ini tentunya itu sering menggunakan kosakata asing ataupun istilah-istilah tertentu yang istilah-istilah tertentu itu dalam tuturannya gitu. Jadi dia itu terkadang menggunakan bahasa-bahasa asing ataupun istilah-istilah tertentu dalam tuturannya. Dan ada juga
orang-orang yang berpendidikan ini penggunaan kata kasarnya itu lebih sedikit dibandingkan orang yang tidak. Di sini ya mereka bisa seperti membedakan di mana harus menggunakan kata kasar dan di mana tidak gitu. Jadi penggunaan kata kasar itu lebih sedikit dibandingkan orang yang tidak. Nah, begitupun tingkat perekonomiannya. Tingkat perekonomiannya juga seperti tingkat pendidikan. Jika perekonomiannya tinggi, maka tentunya bahasa yang digunakannya itu lebih tinggi lagi gitu. Bahasa yang digunakan itu sulit untuk dimengerti orang-orang rendah karena dia berinteraksi dengan orang-orang yang tinggi juga dan menggunakan bahasa yang selevel juga dengan dia. Berbeda dengan misalnya orang-orang yang tingkat ekonominya itu rendah gitu kan. Tentu bahasa yang digunakannya itu juga rendah gitu. Jadi itulah perbedaan tingkatan dari tingkat kebangsaan, tingkat pendidikan, dan tingkat perekonomiannya. Jadi ada hubungan antara bahasa ini dengan tingkat sosial yang ada di masyarakat. Gitu. Nah, baiklah, di sini saya akan menyimpulkan keempat materi tadi. Yang pertama yaitu bahasa dan tutur. Bahasa dan tutur ini ada 3, ada language dan lang dan parole. Nah, jadi language ini bahasa itu menyakup secara umum ataupun bersifat abstrak. Dan yang kedua itu language ini bahasa itu merujuk pada suatu kewilayahan. Dan yang ketiga itu parole ini bahasa ini sudah bersifat konkret. Nah, untuk materi yang kedua yaitu mengenai konsep verbal reporter ada 2 yaitu menurut Chomsky dan Halliday. Menurut Chomsky ini dia merangkum ada 2 lagi yaitu kompeten dan performance. Nah, sedangkan menurut Halliday ini dia tidak menyatakan secara eksplisitnya, melainkan dia menyatakan bahwasanya itu bahasa itu adalah suatu sistem dan tuturan itu adalah suatu keterampilan seseorang. Nah, selanjutnya itu masyarakat tutur. Nah, masyarakat tutur ini ialah suatu masyarakat yang memiliki norma-norma tertentu. Dan yang terakhir yaitu hubungan antara bahasa dengan tingkat sosial masyarakat. Nah, jadi hubungan ini ada tingkat kebangsawannya, ada juga tingkat pendidikan dan tingkat perekonomiannya. Mungkin hanya itu yang dapat saya sampaikan. Lebih kurang mohon dimaafkan. Saya akhiri dengan wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih.